nantinya. Seperti kitab Hebrew katakan di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Katakan, dan sama manusia yang ditetapkan untuk mati hanya sekali saja, dan sesudah itu akan apa? Akan dihakimi. Di dalam kehidupan saudara dan saya, ditentukan untuk mati sekali saja, dan sesudah itu firman Tuhan Hebrew katakan, kitab Ibrani katakan, bahwa saudara dan saya akan dihakimi. Saudara dan saya akan dihakimin. Mungkin saudara berpikir, oh itu hanya orang yang bersalah yang akan dihakimin Tuhan. Tetapi dikatakan juga di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 katakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ya, perhatikan, setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Setiap daripada kita harus menghadap. Tidak ada satu orang pun yang tidak menghadap akan tahta pengadilan Kristus. Setiap daripada kita, pengelola-pengelola yang diberikan waktu oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini, untuk menggunakan kesempatan yang ada, yang diberikan talenta. Tadi saudara sudah katakan amin, saudara mempunyai talenta. Satu saat di dalam pengadilan, kita diminta untuk mempertanggungjawabkan akan apa yang kita perbuat dalam perbuatan kita. Dengan waktu yang ada, dengan treasure yang ada, dengan skill yang ada pada kita, Tuhan mau untuk kita mempertanggungjawabkan. Maka itu firman Tuhan katakan bahwa kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Yang baik Tuhan akan memberikan sesuatu, ya. Boleh katakan sesuatu pahala, ya, yang luar biasa, hadiah yang daripada Tuhan sendiri. Dikatakan, ya, mungkin yang tidak melakukan, mereka akan, ya, menerima sesuatu hukuman. Dikatakan di situ, dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik atau jahat. Entah baik atau jahat, setiap daripada kita ada di dalam pengadilan daripada Tuhan. Nah, kita sudah belajar tentang waktu, talenta, dan lain sebagainya. Bagaimana di dalam kehidupan kita menggunakan akan semuanya ini. Menggunakan akan talenta-talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat akan masa depan kita. Kita lanjutkan di dalam orang yang mencangkul ini. Yang menjadi bendahara ini. Dia mengatakan bahwa mencangkul aku tidak bisa. Aku tidak mampu. Dia katakan, kalau aku nanti dipecat, sesuatu pemikiran akan future, sesuatu pemikiran yang dipunyai oleh seorang pengelola, yang Tuhan Yesus gambarkan di dalam perumpamaan ini, dia mulai berpikir tentang future. Bagaimana dia melihat akan masa depan mereka. Dia katakan, aku mencangkul, aku nggak bisa. Mau meminta-minta, mau ngemis, mau menjadi pengemis, aku malu. Maka dari itu, seorang pengelola ini, meskipun dia tidak jujur, tetapi dia mempunyai pemikiran untuk masa depan. Maka itu apa yang saudara lihat, sesuatu gambaran yang saya ingin gambarkan kepada saudara, setiap gambar yang saya berikan mengandung suatu arti. Bagaimana saudara melihat akan future saudara? Sebagai orang-orang yang cerdik, apakah kita hanya sekedar melihat dengan mata kita, ya, sekedar ilustrasi ini, melihat dengan mata kita, maka dari itu kalau mata saudara minus, maka dari itu yang saudara lihat tidak bisa jauh, ada amin. Kalau saudara mungkin menginginkan akan memakai akan kacamata, saudara memikirkan hanya memakai sebuah kacamata, tetapi kalau kacamata yang saudara punyai adalah kacamata yang pecah, saudara juga tidak akan melihat sesuatu yang jauh. Saudara akan melihat sesuatu yang buram, bahkan terbagi-bagi. Bagaimana saudara melihat akan future saudara? Saudara tidak bisa melihat, ataupun saudara melihat lebih jauh tetapi terbagi-bagi. Fokus kita ada di mana-mana. Atau saudara memikirkan tentang future.
dengan sesuatu binocular, ya, apa namanya bahasa Indonesianya, keker, ya, keker itu nggak tahu bahasa Jawa kali, keker atau Belanda nggak tahu, ya, ya, teropong, oke, ya, saudara melihat masa depan saudara ini bagaimana? Perlu untuk kita memperhatikan bagaimana saudara melihat akan masa depan saudara. Saudara hanya melihat kabur karena saudara minus, atau saudara melihat sesuatu yang terbagi-bagi, atau saudara melihat sesuatu yang fokus, yang tahu. Nanti saudara akan kemana? Saudara akan sampai kemana? Di dalam orang-orang yang mempunyai sesuatu pemikiran akan masa depan. Mereka ada beberapa yang mempunyai pemikiran yang salah. Yang memikirkan tentang future ini hanya sekedar gambaran. Supaya kita mempunyai sesuatu pandangan yang benar. Sesuatu pengertian yang benar. Sesuatu bagaimana kita melihat apa yang dimaksudkan kita untuk melihat akan jarak yang begitu jauh. Masa depan yang begitu jauh di hadapan kita. Silahkan kita bisa tayangkan sama-sama, ya. Di sini ada orang-orang yang predik akan masa depan. Kok nggak keluar ini gambarnya? Nah, ya, thank you. Oke, ya, akan masa depan. Ada orang yang berkata kepada Debbie Field, ya, seorang yang saat ini saudara lihat banyak sekali. Ya, Mrs. Field yang ada di pertokoan-pertokoan, di mall dan lain sebagainya, yang saat ini masih ada. Ya, pada saat itu orang mengatakan a cookie store is a bad idea. Orang hanya jualan cookie adalah sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang nggak baik. Ya, dan katakan bahwa bisa the market research report say America like crispy cookie. Orang-orang American, ya, orang-orang Amerika menyukai crispy cookie daripada chewy cookie. Ya. Tetapi Mrs. Field ataupun Debbie Field, ya, melakukan akan semua yang ada di dalam idenya, apa yang dikatakan daripada orang ini semuanya prediction yang keliru di dalam melihat future. Tetapi Debbie Field bisa melihat future yang lebih baik. Ada amin, saudara. Ada melihat sesuatu kesuksesan di masa yang akan datang. Meskipun orang lain mungkin mengatakan tidak mungkin, it's a bad idea, tetapi Mrs. Field melakukan dengan setia dan dia bisa menjual akan bisnis cookiesnya. Dr. Lee DeForest, ya, yang invent daripada television, dia katakan man never reached the moon regardless of all future scientific advance. Dia katakan nggak mungkin manusia bisa sampai ke bulan. Tetapi apa yang saudara lihat? Manusia sampai ke bulan. Jangan pernah kita underestimate akan future kita, apa yang kita punyai. Dengan waktu saudara, jangan kita pernah underestimate, jangan pernah kita meremehkan akan waktu yang kita punyai. Jangan pernah kita meremehkan akan skill kita, jangan pernah kita meremehkan akan mungkin meskipun kita mempunyai sedikit. Saudara pernah memperhatikan di dalam firman Tuhan, yang mana seorang anak yang menjadi berkat, apa yang dia punyai bukan sesuatu ikan yang besar, bukan Moby Dick, bukan ikan paus, tetapi ya dikatakan seorang anak hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Small portion, tetapi bisa memberkati akan yang banyak itu. Seringkali kita merendahkan, seringkali kita tidak percaya. Puji Tuhan kalau tadi kita menyanyikan, aku percaya. Maka itu kita mulai percaya. Ada amin? Ya. Decca Recording menolak akan lagu-lagu Beatles. Dia katakan, we don't like their sound. Guitar and music is now, guitar music is on the way out.